Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang interaksi sosial mucikari remaja pada lingkungan teman sebaya. Perkenalkan, nama saya Samia Elza dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya ya. Manusia adalah makhluk yang berhadapan dan berhubungan dengan pribadinya dan lingkungannya secara langsung. Antara manusia dengan lingkungan sekitar terdapat adanya timbal balik. Proses timbal balik ini menentukan dan ditentukan oleh hakikat kemanusiaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pribadi manusia hanya berkembang apabila berada di dalam kelompok sosial. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, yang berarti manusia tidak dapat hidup sendiri. Dengan itu, manusia harus melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya. Interaksi sosial adalah proses sosial tentang cara berhubungan yang lebih dilihat jika individu dengan kelompok sosial saling bertemu, lalu menentukan sistem dan hubungan sosial. Interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial, karena tidak mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi antara kelompok tersebut sebagai kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota-anggotanya. Di dalam proses interaksi sosial juga terdapat bentuk-bentuk interaksi sosial, di antaranya adalah kerjasama, persaingan, dan pertentangan. Oke, lanjut ya. Manusia selalu melakukan apa saja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut digunakan dalam upaya menjamin kesejahteraan hidup manusia. Maka dari itu, terdapat beberapa manusia yang tidak jauh dengan yang namanya bertentangan dengan norma-norma yang sudah berlaku demi mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia bekerja dengan berbagai macam cara. Ada yang sesuai dengan norma, sebagai contohnya dokter, karyawan, polisi, dan lainnya. Dan ada juga yang bertentangan dengan norma nih, sebagai contoh perampok, mucikari, penipu, dan lain-lain. Dalam kehidupan ini, tercipta masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin. Kemiskinan merupakan salah satu faktor persoalan sosial yang memang sulit diatasi. Kemiskinan membuat beberapa orang terpaksa untuk menghalalkan berbagai macam cara untuk mencari nafkah agar bisa bertahan hidup atau untuk bisa menghidupi keluarga. Maka tidak jarang jika seseorang memilih untuk bekerja menjadi mucikari. Nah, jadi mucikari sendiri itu merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan. Disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam bab 14 buku kedua KUHP. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya, dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Mucikari merupakan penanggung jawab dan pengelola seluruh aktivitas bisnis prostitusi, hingga pada kerjasama tingkat keamanan, yaitu para oknum aparat. Singkatnya, mereka merupakan koordinator keamanan yang harus mengamankan aktivitas bisnis prostitusi dari gangguan aparat penegak hukum setempat. Di Semarang sendiri nih, terdapat berbagai tempat yang mengadakan bisnis prostitusi. Antara lainnya adalah Sunan Kuning yang terletak di daerah Kalibanteng, Semarang. Letak Sunan Kuning ini memang cukup strategis karena mudah untuk dijangkau dari berbagai arah. Pengunjung di Sunan Kuning biasanya terdiri dari karyawan biasa, pekerja pabrik, sopir, bahkan tak jarang terdapat mahasiswa maupun pelajar. Munculnya prostitusi online yang melibatkan anak remaja sebagai pelaku prostitusi online menimbulkan dampak negatif bagi kalangan remaja dan merusak moral bangsa karena remaja seharusnya menjadi penerus bangsa. Tetapi dapat dilihat bahwa keikutsertaan remaja pada prostitusi online ini terus meningkat. Karena ini hal yang tidak biasa dalam hidup dapat membuat orang-orang terbiasa untuk itu. Setelah mereka hadapi secara teratur dalam kehidupan sehari-hari, dengan kata lain, orang-orang mulai melihat prostitusi online sebagai hal yang biasa. Remaja rentan untuk melakukan kejahatan prostitusi karena maraknya prostitusi di dunia ini sudah masuk ke dalam dunia pergaulan. Sehingga remaja harus lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan agar tidak terjerumus dengan dunia malam dan juga kejahatan prostitusi online. Selanjutnya nih, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui interaksi sosial yang terjadi antara mucikari remaja pada lingkungan teman sebayanya.
Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat praktis. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dengan detail tentang interaksi sosial mucikari dengan lingkungan teman sebayanya, dan juga memberikan informasi tentang interaksi sosial yang baik tanpa memandang latar belakang seseorang. Selanjutnya, manfaat teoritis. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan kajian tentang pola interaksi sosial mucikari pada lingkungan teman sebayanya dan dapat memberikan pelajaran moral dari penelitian ini. Oke, sekarang masuk ke landasan teorinya ya. Yang pertama kita membahas variabel tergantung. Ada pengertian lingkungan teman sebaya. Ada beberapa pengertian lingkungan teman sebaya menurut Ngalim. Lingkungan adalah meliputi semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, dan perkembangan atau life proses kita, kecuali gen-gen, dan bahkan gen-gen dapat pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan dengan bagi gen yang lain. Lingkungan itu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lingkungan alam atau luar, lingkungan dalam, atau lingkungan sosial masyarakat. Lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, terutama lingkungan sosial dalam masyarakat. Lingkungan sekolah, lingkungan belajar, lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya ada fungsi lingkungan teman sebaya. Menurut John Westendorp, teman sebaya memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, kebersamaan seseorang yang bersedia meluangkan waktu bersama mereka dan melakukan kegiatan bersama. Yang kedua, dukungan fisik. Persahabatan memberikan sumber daya dan bantuan di saat dibutuhkan. Dukungan ego, membantu teman agar dapat merasa bahwa mereka adalah anak yang bisa melakukan sesuatu dan layak dihargai, terutama adalah penerimaan sosial dari kawannya. Yang terakhir, ada intimasi atau kasih sayang, memberikan suatu hubungan yang hangat dan saling percaya. Selanjutnya ada indikator lingkungan teman sebaya. Menurut Slamet Santoso, indikator dari lingkungan teman sebaya adalah yang pertama kerjasama, kedua persaingan, ketiga pertentangan, keempat persesuaian dan akomodasi, kelima ada perpaduan atau asimilasi. Oke, next ada latar belakang timbulnya lingkungan teman sebaya. Menurut Havinghurst dan Slamet Santosa, anak tumbuh dan berinteraksi dalam 2 dunia, yaitu dunia orang dewasa dan dunia teman sebayanya. Dunia orang dewasa meliputi orang tuanya, guru, dan tetangganya, sedangkan dunia teman sebayanya meliputi kelompok permainan, kelompok teman di sekolah, dan teman-temannya. Selanjutnya kita masuk ke variabel bebas. Yang pertama ada pengertian interaksi sosial. Ada pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama menurut Surjono Sukanto yang mengatakan bahwa interaksi sosial adalah proses sosial mengenai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem dan hubungan sosial. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sejatinya tidak dapat dipisahkan dengan interaksi sosial karena individu dengan individu lainnya terhubung dengan interaksi sosial. Next ada faktor interaksi sosial. Faktor yang pertama di sini adalah faktor imitasi yang memiliki peran penting dalam proses interaksi sosial. Hal positif dari imitasi dapat membuat seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku karena menurut Gabriel Trade bahwa kehidupan sosial ini sebenarnya adalah hasil dari faktor imitasi saja. Faktor yang kedua yaitu faktor sugesti. Yang dimaksudkan di sini adalah pengaruh psikis baik yang datang dari orang lain dan pada umumnya diterima tanpa adanya kritikan. Dan faktor yang selanjutnya yaitu faktor identifikasi. Dalam psikologi, hal tersebut dapat berupa dorongan atau menjadi sama persis dengan individu lain, baik secara batiniah dan lahiriah. Dan faktor yang lainnya adalah faktor simpatik, yaitu perasaan tertarik individu satu terhadap individu yang lainnya yang didasarkan pada bukan sikap logis rasional tetapi berdasarkan perasaan. Selanjutnya ada macam-macam interaksi sosial. Manusia dalam memberikan reaksi dalam proses interaksi di suatu kelompok menunjukkan berbagai tingkah laku yang berbeda-beda. Perbedaan reaksi tersebut menurut R.F. Wells dan Strauss-Betsch dapat dikategorikan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, tindakan integratif ekspresif, yaitu tingkah laku yang bersifat terpadu dan dua-dua menyatakan dorongan kejiwaan seseorang. Termasuk kategori inilah perbuatan menolong orang lain, memberikan pujian kepada orang lain, dan menunjukkan rasa setia kawan. Kedua, tindakan yang menggerakkan kelompok ke arah penyelesaian atau problem yang dipilihnya, seperti memberi jawaban terhadap pertanyaan, memberi sugesti, memberi pendapat, dan memberi penjelasan. Tindakan pengajuan pertanyaan berupa permintaan untuk orientasi sugesti dan pendapat. Terakhir adalah tindakan integratif ekspresif yang bersifat negatif, yakni tingkah laku terpadu
yang menyatakan dorongan kejiwaan yang bersifat menghindar. Termasuk kategori ini adalah pernyataan yang tidak setuju, menimbulkan ketegangan, antagonisme, dan pengunduran diri. Proses sosial ini dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Yang pertama, asosiatif. Asosiatif interaksi sosial bersifat asosiatif akan mengarah pada bentuk penyatuan. Interaksi sosial ini terdiri atas beberapa hal, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Selanjutnya, disosiatif. Disosiatif merupakan bentuk interaksi yang mengarah pada suatu perpecahan dan meregangkan rasa solidaritas kelompok. Interaksi sosial ini mengarah pada bentuk pemisahan dan terbagi dalam 3 bentuk kelompok berikut adalah persaingan dan kompetensi, kedua kontraversi, dan ketiga konflik. Selanjutnya ada hubungan antara variabel tergantung dengan variabel bebas. Adanya hubungan yang terjadi antara interaksi sosial dan lingkungan teman sebaya, di mana interaksi manusia bisa mempengaruhi lingkungan teman sebaya. Jika seseorang memiliki interaksi sosial yang buruk, maka kemungkinan besar orang itu akan susah dalam bergabung dengan lingkungan teman sebayanya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode penelitian. Yang pertama adalah latar penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai langsung mucikari di tempat yang tertutup dan dalam bentuk wawancara terstruktur. Penelitian ini kemungkinan akan melibatkan 2-3 mucikari dari asal yang berbeda-beda. Selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada interaksi sosial pada mucikari remaja dengan lingkungan teman sebayanya yang terjadi di Kota Semarang. Next, selanjutnya ada operasionalisasi. Proses penelitian ini kepada remaja yang berprofesi sebagai mucikari di daerah Semarang. Penelitian ini juga akan memberikan informasi tentang bagaimana para remaja yang berprofesi sebagai mucikari berinteraksi di lingkungan teman sebayanya. Next, ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah mucikari yang masih duduk di bangku SMA kelas 3 dan anak kuliahan. Subjek ini diperoleh dari teman-teman peneliti sendiri dan memang sudah banyak yang mengetahui jika subjek ini bekerja sebagai mucikari di Semarang. Next, ada metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Selanjutnya ada kriteria keabsahan data. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, karena dalam penelitian ini langsung dalam menyelidiki gejala dalam latar belakang kehidupan, yaitu kehidupan mucikari. Studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data penyelidikan percobaan atau eksperimen, proyek, peristiwa, dan analisis. Selanjutnya ada teknik analisis. Teknik dalam analisis data ini dengan merangkum, memilih hal-hal yang sesuai dengan tema, dan lebih memfokuskan pada tujuan peneliti ini, dan datanya diperoleh dari wawancara secara langsung dengan subjek. Selanjutnya ada refleksi peneliti. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar banyak yang mengetahui bagaimana sih interaksi sosial yang terjalin pada mucikari remaja pada lingkungan teman sebayanya yang terjadi di daerah Kota Semarang. Oke, yang terakhir ada daftar pustaka. Disinilah saya memperoleh informasi-informasi mengenai penelitian ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.